ada penyebaran virus dan gangguan kesehatan yang merebak dengan cepatnya. Perubahan cuaca yang terjadi secara ekstrim belakangan ini dengan ciri-ciri seperti dirasakan tidak adanya angin yang berhembus begitu ya. Dan pada pagi hari, terutama setelah sholat subuh begitu, itu dirasakan kok suhu panas sekali gitu. Biasanya kan kalau subuh itu kan udara cenderung dingin ya. Lebih dingin ya, Vi, dibandingkan siang hari. Nah, ini juga ternyata tidak hanya mengganggu aktivitas kita karena merasakan panas, tapi juga berdampak terhadap kesehatan. Jadi ini dengan mudahnya dengan cuaca begini akhirnya membuat virus ini cepat merebak. Banyak masyarakat, mungkin pemirsa juga yang sudah merasakan gejala batuk, pilek, radang tenggorokan. Saya aja kalau misalnya gejala-gejala itu lihat semuanya ada dan demam juga ya, Vi ya. Ini mirip sebenarnya gejalanya seperti COVID-19. Jadi kalau mengutip pernyataan dari pakar kesehatan dan paru mungkin ya. Similar. Salam sehat, Pak. Pagi, Pak Gus. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bung Rizky dan Rate. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Pak Guswanto, benarkah Pak obrolan masyarakat pada pagi hari ini mengatakan tidak merasakan adanya hembusan angin? Situasi cenderung dirasakan panas, Pak. Beda halnya pada subuh, biasanya angin dapat dirasakan ketika kita membuka jendela rumah pada pagi hari. Betul, Rizky. Jadi berdasarkan pemantauan dari BMKG dalam beberapa hari terakhir ini, memang udara dirasakan seperti panas sekali ya. Kemudian memang angin tidak banyak berembus. Nah, kemudian hal ini itu banyak dipengaruhi oleh yang pertama kita lihat bahwa saat ini September, Oktober, November itu sebenarnya adalah masa pancaroba dari kemarau menuju musim hujan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga perhatikan gerak semu matahari, Rizky, bahwa matahari kita itu secara diam-diam itu mengerahkan gerak semu ya, seolah-olah bergerak. Ini bergerak dari utara menuju ke selatan. Nanti pada tanggal 23 September yang lalu ya, 23 September yang lalu itu tepat di ekuator. Dan ini bergerak ke selatan wilayah ekuator dan nanti 22 Desember itu sudah sampai paling terjauh ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di sebelah selatan Indonesia yang mengalami panas ataupun gerah ya. Kemudian kalau kita lihat juga seiring dari pemantauan citra satelit ya, itu dilihat bahwa tutupan awan di wilayah selatan itu cukup sedikit dibandingkan masih wilayah utara. Jadi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini cukup dirasa bahwa ini cukup kering atau cukup panas. Tiga hal itu Rizky yang bisa kami jelaskan. Namun ini juga seiring dengan kondisinya maka akan muncul berbagai fenomena tadi yang disampaikan. Batuk, flu, pilek itu sudah bawaan dari dampak daripada perubahan cuaca ini. Nanti pada malam hari dia biasanya jam 10 itu cukup panas sampai jam 16 lah. Nanti begitu malam udah mulai mendingin kembali. Itu Rizky dan Rati. Nah, Pak Guswanto, dari cermatan BMKG sendiri, kapan sih peaknya dari cuaca panas biar masyarakat ini juga antisipasi, Pak? Dan tadi kan disebutkan daerah-daerah seperti Jawa, Bali, sampai berapa mungkin? Kabarnya ada yang sampai 37 derajat Celcius, cukup panas untuk wilayah Indonesia. Peaknya berapa, Pak? Iya, peaknya itu kalau kita monitoring dari Tangerang Selatan ya, itu ada sekitar 37,2 ya, Rizky. Wow. Itu. Kemudian kalau kita lihat ini sampai itu di Tangerang Selatan tuh ya. BMKG melihat bahwa ya ini akan mereda pada akhir November lah, akhir Oktober hingga awal November karena bersamaan dengan masuknya musim hujan. Nanti di periode Desember, Januari, Februari itu sudah mengalami musim hujan. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah masuk. Itu. Kemudian kalau ditanya tadi memang ada beberapa wilayah yang saya lihat Rizky, masih Jakarta sendiri 36 derajat ya kalau kita lihat. Oke, Pak Guswanto, kan kalau transisi cuaca atau musim gitu
hal yang lumrah ya, sudah sepanjang tahun juga kita rasakan begitu. Tapi ada nggak satu fenomena yang berbeda dengan faktor pendukungnya apa, Pak? Mungkinkah ada faktor yang terjadi begitu seperti faktor regional mungkin? Nah, mungkin seperti itu Pak Guswanto. Angin dari mana begitu Pak? Iya, iya. Kalau kita lihat ini hanya tahunan ya, ini adalah periode ulang tahunan, jadi tidak ada yang istimewa. Kalau kita lihat periode wilayah kita ya, sebenarnya di akhir tahun wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh La Nina, tapi lemah ya. Padahal harusnya malah hujan kan. Nah, tapi di sini murni karena gerak semu matahari tadi, sehingga tutupan awan di wilayah selatan itu jarang. Ini yang terjadi. Jadi bukan karena ada gelombang atmosfer sehingga ada gelombang panas dan lain sebagainya, tidak ada. Ini dalam kondisi normal periode tahunan. Ya. Oke. Baik, mungkin terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat terkait hal ini. Baik, Ratih. Kalau kita melihat situasinya seperti ini, BMKG menghimbau kepada masyarakat ya. Yang pertama yaitu tadi agar menghindari paparan langsung sinar matahari. Kalau saya lihat itu periode naiknya itu jam 10 sampai jam 16 ya. Kemudian menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, sunscreen ataupun hal lainnya yang saat beraktivitas di luar. Kemudian mengkonsumsi air putih ya, artinya ini untuk menghindari dehidrasi, dan kemudian bisa menggunakan masker barangkali untuk menghindari penyakit-penyakit yang menyebar karena menular dari udara ya. Kemudian mengurangi aktivitas fisik yang berat yang di luar ruangan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Dan yang terakhir, monitor terus informasi terkini dari BMKG melalui kanal resmi BMKG. Itu yang bisa disampaikan Rizky dan Ratih. Baik, Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, terima kasih waktunya pagi ini Pak, menyampaikan informasi perihal kondisi cuaca yang dirasakan cukup panas ya. Panas gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Gus, selamat bertugas kembali.